पास प्रोटेक्शन नहीं है ना? है ना, बहुत वैरायटी है, पूरा फलों का बागान है. Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali membuat konten movie storyline. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Luka Cupi. Oke, seperti apa jalan ceritanya? Daripada penasaran, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kantor berita harian lokal, di mana ada seorang pria Hindu bernama Kudu Sukla dan juga teman dan sahabatnya yang seorang Muslim bernama Abbas sedang briefing dengan atasannya. Mereka sedang membahas tentang sebuah hubungan langsung, yaitu di mana seorang pria dan wanita tinggal bersama tanpa pernikahan, di mana di kebudayaan India itu dilarang dan merupakan hal yang salah. Kudu dan Abbas pun diperintahkan untuk membuat berita tentang isu hubungan langsung. Tiba-tiba datanglah seorang Bapak Vishnu Trivedi, yaitu seorang kepala Partai Perlindungan Sosial yang menjadi kandidat di pemilu pada tahun itu. Pak Trivedi bersama putrinya yang bernama Rasmi datang ke kantor berita harian itu karena Pak Trivedi ingin agar putrinya Rasmi yang baru saja lulus kuliah bisa magang di berita harian tersebut. Atasan Kudu yang merupakan teman dari Pak Trivedi pun menerima Rasmi untuk magang di berita harian miliknya itu dan menempatkan Rasmi satu tim dengan Kudu dan Abbas. Saat itu Kudu terus melihat Rasmi dan Kudu pun senang mengetahui Rasmi akan magang di tempat ia bekerja. Keesokan harinya mereka bertiga mulai bekerja bersama. Kudu akan membuat berita tentang hubungan langsung. Kudu lalu menyuruh Rasmi untuk bertanya kepada seorang nenek. Akhirnya Rasmi pun bertanya bagaimana menurut nenek itu tentang hubungan langsung. Nenek itu menjawab, itu adalah hal yang bagus karena dahulu saat ia menikah, ia tidak tahu jika suaminya ternyata adalah orang yang suka minum alkohol. Jika ia tahu ia tidak akan menikah dengan seseorang itu, maka dari itu sangat penting untuk lebih mengenal pasangan sebelum menikah. Setelah itu Kudu dan Abbas bersama Rasmi bertanya pada orang-orang dengan topik hubungan langsung. Sebagian orang setuju dan sebagiannya lagi menentang. Hingga akhirnya Kudu dan Rasmi tertarik satu sama lain. Mereka pun mulai jalan bersama. Mereka memperhatikan penampilan mereka, teleponan setiap hari, dan tentunya mereka berpacaran. Hingga suatu hari saat Kudu pulang ke rumah, ada seseorang bernama Dubai, yaitu pemilik biro jodoh yang membawa lamaran pernikahan. Ada lamaran pernikahan dari sebuah keluarga. Tapi keluarga itu bukannya ingin mengajukan lamaran untuk Vikas, yaitu kakak Kudu, tapi mereka malah ingin melamar Kudu. Keluarga Kudu pun mulai ribut karena mereka bingung apakah mereka akan menerima lamaran untuk Kudu tersebut. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Karena Vikas kakak Kudu belum menikah, Kudu pun diminta untuk tidak mendahului kakaknya. Tapi ada juga yang ingin agar Kudu menerimanya karena takutnya di rumah itu malah ada dua bujang lapuk nantinya. मुझे ना इसकी नीयत साफ नहीं लग रही है. तेरे बारे में ना बाबूलाल सही बोलता है. अबे तुम लोग होते कौन है मेरे बारे में बोलने वाले? और मुझे जब शादी करनी होगी मैं तब शादी करूंगा. Kudu bahkan sampai kepikiran dan terbawa mimpi. Akhirnya keesokan harinya Kudu menemui Rasmi dan tiba-tiba saja Kudu mengajak Rasmi untuk menikah. Tapi Rasmi yang belum lama mengenal Kudu menolak. Dan oleh karena itu sebagai solusinya Rasmi malah mengajak Kudu untuk berhubungan langsung. Dan jika mereka telah mengenal lebih baik lagi, baru mereka akan menikah. Kudu awalnya bingung karena hubungan langsung sangat ditentang oleh masyarakat dan keluarganya ragu-ragu. Tapi setelah ia berbicara dengan Abbas, Abbas menyarankan agar Kudu menerima saja ajakan Rasmi. Dan kebetulan mereka akan pergi ke kota sebelah selama 20 hari untuk meliput sebuah berita. Jadi selama 20 hari itu Kudu dan Rasmi bisa menjalani hubungan langsung. Kudu pun setuju dan akhirnya Kudu bersama Rasmi yang ditemani oleh Abbas pergi ke kota tersebut. Sesampainya di kota itu, Kudu menyewa sebuah rumah untuk ditinggali olehnya dan Rasmi. Kudu dan Rasmi pun menjalani hari-harinya dengan ya seperti itulah. Semuanya berjalan dengan lancar, tapi suatu hari ada tetangga yang tinggal di sebelah rumah yang disewa Kudu. Tangga itu datang ke rumah yang ditinggali Kudu dan Rasmi untuk bersilaturahmi. Seorang ibu-ibu itu pun bertanya-tanya pada Kudu dan Rasmi,
Tapi ada satu pertanyaan dari ibu itu, yaitu sudah berapa lama Kudu dan Rasmi menikah. Nah, di sini Kudu dan Rasmi belum kong kali kong. Jadinya mereka memberikan jawaban yang berbeda. Rasmi menjawab 6 bulan, tapi Kudu menjawab 1 tahun. Mendengar hal itu, ibu itu pun langsung pergi dan langsung bergosip dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu itu berkata jika Kudu dan Rasmi sedang berada dalam hubungan langsung. Kudu dan Rasmi pun panik karena hal itu. Di pagi hari, orang-orang yang tinggal di daerah itu mendatangi tempat tinggal Kudu dan Rasmi. Mereka tidak terima karena ada orang yang menjalani hubungan langsung di daerah mereka. Tapi saat orang-orang itu datang, di rumah itu ada banyak foto pernikahan Kudu dan Rasmi yang diedit tentunya. Setelah para warga melihat itu, mereka pun tidak lagi curiga dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu, hari-hari pun menjadi normal. Kudu dan Rasmi menjalani keseharian dengan kebahagiaan tanpa status. Mereka lalu pergi jalan-jalan ke sebuah tempat. Tapi tanpa disadari ada masalah yang datang di tempat itu. Saudara dari kakak ipar Kudu ternyata ada di tempat itu. Ia pun melihat Kudu bersama seorang perempuan. Karena kepo, ia pun mengikuti Kudu sampai ke rumah. Dan di sana saudara kakak iparnya Kudu melihat foto pernikahan Kudu dan Rasmi. Ia pun terkejut dan langsung pergi. Keesokan harinya, Kudu yang baru bangun tidur membersihkan dirinya. Tiba-tiba Rasmi memanggil. Dengan santai, Kudu keluar dari kamar mandi dan menghampiri Rasmi. Tapi alangkah terkejutnya Kudu melihat seluruh keluarganya ada di sana. Keluarga Kudu yang melihat foto-foto pernikahan Kudu menyangka jika Kudu telah menikah dengan Rasmi. Mereka sedih dan kecewa karena Kudu menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya. Tapi Kudu tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya, karena jika ia mengaku belum menikah dengan Rasmi dan mengatakan sedang menjalani hubungan langsung, keluarganya pasti akan lebih sedih dan kecewa. मम्मी स्ट्रॉबेरी Akhirnya Kudu dan Rasmi pulang. Keluarga Kudu lalu pergi ke rumah Rasmi dan menjelaskan apa yang terjadi pada ayah Rasmi. Ayah Rasmi yang seorang politikus tidak punya pilihan selain menerima pernikahan Rasmi dengan Kudu, padahal belum nikah. Dan karena mereka berpikir Kudu dan Rasmi telah melakukan upacara pernikahan, mereka pun hanya mengadakan resepsi untuk Kudu dan Rasmi. Setelah itu Rasmi pun pergi dari rumah dan tinggal bersama Kudu dan keluarganya. Di rumah Kudu, Rasmi diterima dengan baik. Bahkan Rasmi tidak pernah disuruh melakukan pekerjaan rumah. Karena pendidikan Rasmi yang tinggi, Rasmi bahkan dilarang oleh mertuanya untuk melakukan pekerjaan rumah. Rasmi kemudian merasa bersalah karena ia berpikir jika ia telah menipu semua orang. Orang-orang di rumah Kudu sangat baik kepadanya, tapi Rasmi malah membohongi semua orang. Rasmi pun curhat tentang perasaannya pada Kudu. Rasmi bilang jika ia tak bisa melakukan hal tersebut, ia merasa bersalah. Dan jikapun ia tinggal di rumah itu, ia harus benar-benar menjadi istri Kudu. Rasmi lalu meminta Kudu agar mereka melakukan upacara pernikahan agar mereka bisa sah menjadi suami istri. Kudu pun mengiyakan dan akan melakukan sesuatu agar ia dan Rasmi bisa melakukan upacara pernikahan itu. Akhirnya Kudu dan Rasmi berpelukan. Tapi tiba-tiba ada yang buang angin, dan itu adalah keponakan Kudu. Kudu pun bertanya pada keponakannya sedang apa ia di sana. Keponakan Kudu lalu bilang jika ia sedang bermain petak umpet. Kudu kembali bertanya apakah keponakannya itu mendengar percakapannya tadi. Keponakan Kudu itu menjawab jika ia mendengar semuanya. Rasmi lalu bilang pada anak kecil itu jika tadi ia dan Kudu hanya sedang bercanda. Anak kecil itu kemudian berkata, ia memang anak kecil, tapi ia tak sebodoh itu. मैं छोटा हूँ बेवकूफ नहीं हूँ Anak itu bilang jika ia tahu pamannya Kudu sebenarnya belum menikah dan mereka sedang membodohi semua orang. Kudu lalu menutup mulut keponakannya dengan memberikan sepeda baru. Akhirnya Kudu dan Rasmi pergi ke sebuah kuil untuk melakukan upacara pernikahan mereka. Dengan tampilan dan nama yang berbeda, semuanya berjalan dengan lancar. Pendeta membacakan doa dan Kudu bersama Rasmi terlihat senang. Mereka pun sebentar lagi akan sah menjadi suami istri. Pendeta lalu menyuruh Kudu untuk memberikan sindur kepada Rasmi. Tapi saat akan memberikan sindurnya,
Rasmi ternyata sudah memakai sindur dari pernikahan palsunya dengan Kudu. Pendeta pun marah karena mengira ia sedang menikahkan Kudu dengan wanita yang telah bersuami. Upacara pernikahan itu pun batal. Pendeta lalu memanggil orang-orang di kuil itu. Kudu kemudian menyuruh Rasmi untuk pergi dahulu meninggalkannya, sedangkan ia akan menangani orang-orang di kuil tersebut. Keluarga Kudu lalu datang dan mereka kembali salah paham. Mereka mengira jika Kudu akan menikahi perempuan lain. Mereka marah-marah pada Kudu di kuil itu. Kudu kemudian meminta agar keluarganya itu membawanya pulang. Setelah itu mereka bisa memarahi Kudu sepuasnya. Suatu hari Kudu sedang duduk dan melamun, dan ada seorang wanita yang sedang menyapu di halaman rumah. Ayah dan kakak Kudu baru saja pulang dan mereka melihat Kudu yang sedang melihat wanita itu. Macam tak betul je budak ni. Padahal tatapan Kudu saat itu sedang kosong karena memikirkan hubungannya dengan Rasmi. Mereka pun kembali salah paham dan menghampiri Kudu. Ayah Kudu lalu mengatakan jika ia mengetahui pria seusia Kudu memang memiliki hasrat yang besar, tapi seharusnya Kudu lebih mengontrolnya dan tidak berlebihan sampai-sampai menyukai semua wanita yang ia lihat. Kudu lalu bilang jika ia tak tahu apa yang sedang dikatakan oleh ayahnya. Kakak Kudu lalu marah dan berkata sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Kudu. Mengapa Kudu sangat bernafsu akhir-akhir ini? Apakah ada monyet yang menggigitmu? Tanya kakak Kudu itu. Kudu pun balik marah dan mengatakan jika ia tak baik-baik saja. Keinginan Kudu juga tak menentu, tapi bagaimana ia bisa memberitahu isi hatinya? Ia ingin memberitahu semuanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi jika ia beritahu maka akan terjadi gempa bumi di daerahnya itu. Setelah itu Kudu masuk ke rumah. Ayah dan kakak Kudu pun kebingungan apa yang dikatakan oleh Kudu. Apa yang terjadi di pikirannya? Di malam hari di kamar Kudu, Abbas datang dan membahas gagalnya pernikahan Kudu dan Rasmi tempo hari. Abbas berkata, mengapa Rasmi tidak menghapus sindurnya terlebih dahulu? Rasmi kemudian mengatakan jika ia tak terbiasa dengan hal seperti itu dan balik menyalahkan Abbas. Karena semua itu adalah salah Abbas yang membuat rencana payah itu. Mereka bertiga saling menyalahkan dan sampai Kudu berkata, jika ia sudah kehilangan akal, bahkan jika ia bisa menikahi Rasmi di kamar itu, pasti ia akan lakukan. Abbas yang mendengar ucapan Kudu pun memiliki ide agar Kudu dan Rasmi bisa menikah di kamar itu. Abbas mengambil wadah dan membakar sesuatu. Tapi Kudu dan Rasmi tidak tertarik dengan ide Abbas. Hingga akhirnya Abbas memutar sebuah doa pemujaan di ponselnya. Kudu dan Rasmi pun langsung berdiri dan mulai mengitari api, dan mereka juga mulai tersenyum. Tapi tiba-tiba pemujaan di ponsel Abbas berhenti, dan ternyata Abbas lupa beli paketan. Paket internet Abbas habis. Abbas pun meminta password wifi kepada Kudu, tapi Kudu dengan wajah datarnya bilang jika mereka tidak memiliki wifi. Abbas selalu pamit pulang, tapi sebelum itu Abbas memberitahu jika akan ada pernikahan massal. Abbas pun meminta agar Kudu dan Rasmi mengikuti pernikahan massal itu. Kudu dan Rasmi yang kesal karena kejadian tadi tidak menjawab dan menutup jendelanya. Tapi tetap saja Kudu dan Rasmi akan pergi ke pernikahan massal itu. Keesokan harinya Kudu memberitahu keluarganya jika ia akan pergi ke kuil. Keluarga Kudu yang takut karena perilaku Kudu yang aneh akhir-akhir ini kembali salah paham. Kakak Kudu berkata, "Kau akan ke kuil lagi?" Dengan nada yang curiga. Karena terakhir kali Kudu ke kuil, Kudu berusaha menikahi perempuan yang sudah menikah. Itulah yang dipikirkan keluarga Kudu. Walaupun kebenarannya Kudu ingin menikahi Rasmi. Rasmi lalu datang dan memberitahu keluarga Kudu jika ia dan Kudu akan pergi ke kuil keluarga Rasmi. Karena Kudu pergi bersama Rasmi, keluarga Kudu pun membiarkan Kudu pergi. Tapi saudara dari kakak ipar Kudu tidak percaya kepada Kudu dan Rasmi. Ia pun mengikuti Kudu. Saat di jalan menuju pernikahan massal itu, Kudu dan Rasmi menyadari jika mereka diikuti oleh saudara kakak ipar Kudu. Mereka berdua pun berusaha kabur dan berlari. Saudara kakak iparnya itu pun mengejar dan terjadilah kejar-kejaran tanpa alasan. Kudu dan Rasmi lalu berhenti dan kemudian menyadari mengapa mereka berlari dan mencoba kabur.
Kudu dan Rasmi pun berbalik dan mengajar saudara kakak ipar Kudu. Tapi saudara itu langsung sadar dan mereka berhenti. Kudu bersama Rasmi pun bertanya mengapa saudara itu mengikuti mereka. Saudara itu pun bilang jika ia tak mengikuti Kudu dan Rasmi, tapi mereka ingin pergi ke klinik. Kudu dengan marah-marah pun mengatakan jika klinik bukan ke arah sini, tapi ke arah yang lain. किया ना तो मथुरा लाइव में 30 मिनट की न्यूज चला देंगे। Setelah itu saudara kakak ipar Kudu yang tidak punya alasan lain pun pergi. Kudu dan Rasmi akhirnya sampai di tempat pernikahan masal itu. Abbas yang menunggu di tempat itu pun bertanya mengapa Kudu dan Rasmi lama sekali. Kudu lalu bilang agar Abbas tidak menanyakan hal itu dan bertanya apakah Abbas sudah mendaftarkan Kudu dan Rasmi. Abbas pun bilang jika ia telah mendaftarkan Kudu dan Rasmi dengan nama Ranbir dan Damayanti. Kemudian Kudu dan Rasmi memakai pakaian pernikahan dan mengikuti pernikahan masal itu. Saat pendeta akan menikahkan Kudu dan Rasmi, pendeta itu bertanya siapa yang akan melakukan ritualnya. Abbas pun mengatakan ia yang akan melakukannya. Pendeta itu bertanya memangnya Abbas siapanya mempelai perempuan. Abbas menjawab ia saudara laki-lakinya. Rasmi lalu melihat Abbas dan tersenyum. Upacara pernikahan pun dimulai. Kudu dan Rasmi terlihat senang dan bahagia karena mereka akan segera menikah. Tapi tiba-tiba Pak Trivedi datang ke acara tersebut. Rupanya pernikahan masal itu disponsori oleh partai milik ayahnya Rasmi. Abbas yang melihat ayah Rasmi pun segera pergi bersembunyi. Pak Trivedi lalu menyapa Kudu dan Rasmi. Pak Trivedi tidak segera mengenali Kudu dan Rasmi karena keduanya memakai penutup kepala. Pak Trivedi mengucapkan selamat atas pernikahan kedua pasangan itu. Pak Trivedi juga bertanya siapa nama dari kedua pengantin yang sedang ia sapa. Kudu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ranbir Agarwal. Tapi ayah Rasmi langsung curiga karena suara pengantin pria itu seperti suara menantunya. Pak Trivedi lalu meminta agar pengantin itu membuka penutup wajahnya. Tapi Kudu beralasan jika ia tak bisa membuka penutup wajahnya sampai pernikahan selesai. Jika tidak nanti ia bisa celaka. Pak Trivedi kemudian bertanya pada pengantin wanita apakah tidak ada keluarganya yang datang. Kudu langsung menjawab tidak ada. Tapi pendeta mengatakan tadi ada kakaknya yang datang. Dan pendeta itu menunjuk Abbas yang sedang bersembunyi. Abbas pun datang dan keponakan Pak Trivedi langsung bertanya apakah mempelai wanita adalah saudari perempuan dari Abbas. Abbas pun mengiyakan. Pak Trivedi lalu berkata Abbas adalah seorang muslim. Bagaimana Abbas membiarkan adiknya menikah dengan ritual agama lain. Abbas lalu mengatakan jika pengantin wanita bukan saudari kandungnya, tapi hanya seseorang yang sudah ia anggap seperti saudari. Setelah itu Pak Trivedi pergi dengan curiga. Ayah Rasmi itu lalu menghubungi besannya dan bertanya apakah Kudu dan Rasmi berada di rumah. Vikas yaitu kakak Kudu pun menjawab jika Kudu dan Rasmi sedang pergi ke kuil keluarga Rasmi. Tapi ayah Rasmi langsung bilang jika keluarganya tidak memiliki kuil. Pak Trivedi juga mengatakan bahwa tadi ia melihat Abbas sedang menikahkan saudari perempuannya. Tapi mempelai prianya memakai penutup wajah. Tapi dari suaranya terdengar seperti Kudu. Vikas yang mendengarnya pun langsung berteriak dan memanggil seluruh keluarganya dan mengatakan jika Kudu akan menikahi seseorang lagi. Seseorang, tolong hentikan dia, ucap Vikas. Di tengah-tengah acara Pak Trivedi menyuruh keponakannya untuk memanggil Kudu. Sepupu Rasmi itu kemudian menggunakan mic dan berkata, Kudu Sukla naiklah ke atas panggung. Kudu pun langsung menengok dan Pak Trivedi langsung menghampiri Kudu dan melepas penutup wajahnya. Pak Trivedi lalu mengatakan jika ia sudah curiga dari awal. Pak Trivedi kemudian menanyakan di mana Rasmi. Pak Trivedi pun memarahi Kudu. Berani-beraninya Kudu menikahi wanita lain saat putrinya Rasmi masih ada. Keluarga Kudu lalu datang dan ikut memarahi Kudu. Ayah Kudu bertanya siapa lagi yang akan dinikahi Kudu kali ini. Ayah Rasmi langsung menjawab dengan saudari Abbas. Dan dia tahu di mana Rasmi berada tapi tidak mau memberitahu. Semuanya mencercar Kudu dan memarahinya. Ayah dan kakak-kakaknya mengata-ngatai Kudu. Mereka bilang mengapa Kudu mempermalukan keluarga mereka. Dasar insensor. Rasmi tiba-tiba mengatakan agar semuanya berhenti menyalahkan Kudu dan akhirnya ia pun membuka penutup kepalanya. Saat itu semua orang pun terkejut. Mereka bertanya mengapa Kudu ingin menikahi istrinya lagi.
Rasmi lalu mengatakan bahwa ia bukan istri Kudu karena mereka semua tidak pernah membiarkannya. Ayah Kudu lalu berkata jika ia kebingungan apa yang dimaksud oleh Kudu dan Rasmi. Ia sama sekali tidak mengerti. Kudu pun menjawab jika ia yang tak mengerti. Ia dan Rasmi sudah berlarian untuk menikah, tapi semuanya selalu sia-sia. Ditambah lagi Kudu selalu dipukul, digasak, dan dikatai cabul dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka ingin menikah, karena mereka saling jatuh cinta. Semuanya pun terdiam dan kebingungan apa yang dimaksud oleh Kudu. Akhirnya Rasmi dan Kudu mengatakan yang sebenarnya jika mereka belum menikah dan sedang berada di hubungan langsung. Keluarga Kudu pun kecewa mengetahui kebenarannya, sedangkan Pak Trivedi mengkhawatirkan partainya dan bagaimana orang-orang akan memilihnya sebagai kepala daerah jika putrinya melakukan hubungan langsung yang dinilai buruk di masyarakat. Kudu dan Rasmi lalu memberitahu Pak Trivedi bahwa yang ditakutkan oleh Pak Trivedi hanyalah topik di hubungan langsung tersebut. Banyak orang yang sebenarnya berada di hubungan langsung. Rasmi berkata jika di India ada ratusan juta pemuda. Rasmi mengatakan jika ayahnya itu memiliki ratusan juta suara, ayahnya itu pasti akan terpilih menjadi kepala daerah. Dan banyak pemuda yang menyukai hubungan langsung. Jika Pak Trivedi mampu mendapatkan atensi dari para pemuda dengan mengangkat topik dari hubungan langsung itu, Pak Trivedi pasti akan memenangkan pemilu itu. Akhirnya Pak Trivedi berubah pikiran. Ia tak mempermasalahkan hubungan langsung dan di partainya akan mendukung tentang hubungan langsung yang dilakukan oleh banyak pemuda. Dan saat itu Kudu bersama Rasmi melanjutkan pernikahan mereka dan semuanya menjadi baik-baik saja. Film pun berakhir. Tentang film ini tidak ada pesan yang bisa kita dapatkan. Semua orang memiliki pendapat masing-masing. Tapi sudah jelas jika menjalani hubungan langsung itu tidaklah baik, itu dilarang oleh negara dan agama. Mungkin itu saja di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Di sini Geng 05. Terima kasih untuk menonton. That's hot.